Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Atta, NIM 2314010006 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya membuat sebuah server menjadi sebuah web server atau setting web server di salah satu server. Oke, skenarionya seperti yang kita biasa gunakan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kita punya sebuah network, lalu terhubung ke klien dan kedua sebuah server. Server pertama si JKT1 ini berfungsi sebagai domain controller yang kita gunakan seperti pertemuan sebelumnya. Yang kedua sebagai DHCP server. Nah, si JKT server ini yang jadi si JKT server ini kita mau fungsikan juga sebagai web server dengan alamat lokal web.sukasuka.com. Kalau Anda pernah belajar desain web ya, mungkin Anda pakai exam gitu, atau exam yang di set di komputer yang Anda gunakan jadi bikin web server lokal. Ini mirip sih, tapi kita nggak pakai exam atau WhatsApp atau software tambahan lain. Kita gunakan fitur bawaan dari Windows Server, yakni IS atau Internet Information Service. Oke, kita harus login ke servernya dulu untuk membuat si JKT Aspirate ini sebagai sebuah web server kalau ini aktif directory. Nah, ini masih JKT server 1. Kita harus tambahkan fitur di server ini dengan cara klik add rules and fitur, kemudian klik next, kemudian pilih rule based or fitur, next lagi, ini next lagi, nggak apa-apa. Oke, di sini kita pilih yang namanya web server atau dalam kurung internet information service. Oke, kemudian klik add fitur. Nah, kemudian klik next lagi. Ini ada beberapa file tambahan yang bisa kita tambahkan di sini sesuai kebutuhan aja, tapi untuk contoh kali ini nggak perlu kita pakai contoh yang sederhana. Klik next, next lagi. Oke. Nah, ini ada pemberitahuan fitur-fitur yang akan diinstal. Instalnya adalah sebagai berikut yang sudah contohnya seperti ini, standar ya. Kita klik next saja, nggak masalah. Kemudian install. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai dulu. Kita bisa close aja, nggak apa-apa. Ini lagi berjalan sih, kalau mau kita tunggu aja nggak apa-apa. Oke, hampir selesai, sebentar lagi. Oke, instalasinya dan out JKT server ini sukasuka.com sudah kita klik, kemudian close. Oke, di sini ada pemberitahuan di sini fitur installation complete ya. Oke, berarti sudah sukses. Nah, sehingga kalau kita klik menu tools, di sini ada menu baru namanya Internet Information Service atau IS Manager. Klik aja kita maksimal. Oke. Nah, di sini JKT server 1 ini nama lokalnya sesuai dengan hostname dari servernya. Nah, kita klik di sini, kita expand. Nah, ini banyak informasi atau option yang kita lakukan di sini. Ada application, post, kemudian size. Nah, ini kita klik aja. Ini default website, kita bisa double klik sini directory browsing. Nah, ini mau enable atau enggak, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Terus integrationnya terangkat lebih lanjut ya. Di sini saya hanya mencontohkan menginstal web server aja. Oke, terus kita bisa browsing isi directory webnya itu di mana. Kalau dia tahu Windows, di lingkungan Windows dia menyimpan di sini. Klik kanan directory browsing, kemudian explore. Oke. Nah, ini lokasinya, ini di CI netbooks /ww root. Nah, ini yang akan diakses oleh file ini pertama kali saat dijalankan, yakni start. Ini viewnya saya ganti tambah intention. Nah, di saat start.html kita coba yang di salah satu klien, misalnya saya jalani klien ini deh, si Windows 10 ini klien. Oke, saya login ke salah satu klien. Coba kita buka web browser pakai
Microsoft Edge. Oke, sekarang kita ketik alamat IP-nya. Alamat IP-nya si web server itu 192.168 192.168.5612. Keluar seperti ini, berarti web servernya sudah berjalan, tapi kita bisa ganti tampilan back. Awalnya kita mau iseng-iseng, kalau Anda sudah pernah edit belajar desain web, kita bisa tambahin aja di mana ini servernya tadi, ini kita tambahin aja index.html filenya. Oke, saya coba bikin sebuah file index di sini, index. Misal di tx, karena saya ngetik pakai notepad, saya simpan di dokumen. Nah, ini indeksnya ganti dulu jadi html. Oke, sekarang kita copy ke sini aja, www root continue. Oke, sekarang kita kembali ke client. Nah, jadinya gini tuh dulu utama konten halaman ini ya. Oke, tapi kita masih mengakses dengan IP ya. Ini gimana caranya biar kita nggak repot-repot ngapalin IP. Kita pakai nama, contohnya saya yang skendernya nama lokalnya websukasuka.com. Gimana caranya? Oke, gampang. Kita setting dulu. Kita harus setting DNS server, yakni ini di JKTV1 ini kan saya fungsikan juga sebagai DNS ya. Nah, kita masuk ke menu tools, klik di DNS. Oke, perhatikan di sini yang sudah pernah kita bahas mengenai DNS ya. Kita lihat forward lookup zone, ini ada sukasuka.com. Nah, ini ada macam-macam JKT di C1 10 12. Oke, kita buat sebuah name server yang kalau kita ketik namenya itu akan mengacu ke alamat IP di server tersebut. Oke, klik kanan kemudian pilih new host. Oke, kemudian kita ketik di sini namanya local web. Oke, dia fix and full server domainnya nanti kita sukasuka.com seperti ini. IP address-nya adalah IP address tujuan server, yaitu 192.168.5612. Oke, ini enggak apa-apa, kita contohin, biarkan. Klik add rules host. Nah, ini diabaikan aja, warnanya enggak apa-apa. Oke, klik done, selesai. Ini local web, jadi sebuah local web namanya. Kalau kita lihat propertiesnya, kita bisa lihat di sini security-nya seperti apa, hostnya namanya gitu. Oke, sekarang kita coba akses namanya local web. Kita balik ke client. Nah, kita ganti local web sukasuka.com. Jadi kita nggak perlu ngetik IP address-nya, yang nggak perlu ketik IP address, cukup namanya saja kita bisa edit. Nah, tampilannya ini. Oke, kita kembali ke web server. Mana web servernya? Ini dia. Oke, indeks kita ke dokumen. Nah, di indeks HTML-nya kita edit aja deh, open with pakai notepad. Nah, ini tambahin lagi jalan di sini di bawah. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini lagi, replace aja, continue. Oke, nah sekarang kita kembali ke client, kita buat konten halaman yang inilah cara paling dasar untuk men-setting web server di Windows Server. Selanjutnya banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan di sini. Di bawah setting isinya kita bisa atur halaman apa aja yang mau ditampilkan, isinya apa aja. Ini tugasnya ya. Kalau Anda
sudah membuat desain sebuah web ya, pernah desain web, belajar desain web, silahkan taruh filenya di sini dari browsing, kemudian klik explore. Nah, ini tinggal taruh aja folder filenya apa aja di sini. Nanti kita tinggal tes di klien tampilannya seperti apa. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana caranya men-setting web server di domain controller, di salah satu server pada sebuah domain controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.